Halo guys, balik lagi sama Daud Faisal Ramadan di sini. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu baik-baik ya. Oke, di kesempatan video kali ini Daud akan mencoba untuk berbagi tips lagi buat kalian di seputar perbateran iPhone. Mungkin ada beberapa dari kalian user iPhone baru, baik yang kalian beli bekas atau beli baru, sering mengeluh di beberapa waktu kenapa baterai iPhone kalian tidak bisa dipakai dalam waktu yang cukup lama. Oke, di kesempatan video kali ini Daud akan memberikan beberapa tips buat kalian. Siapa tahu salah satu dari tips yang Daud kasih bakal bermanfaat buat kalian. Oh iya, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat, supaya bisa menyebarluaskan manfaat yang lebih luas lagi ke banyak orang ya guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, barangkali ada yang samaan. Ini Daud pakai device dari iPhone X Max. Kemarin Daud belinya secara second ya guys, bukan baru. Dan kemarin itu Daud dapat battery health di angka 87%. Sekitar pemakaian 6-7 bulanan, baterainya masih ada di angka 87%. Nah, untuk iOS-nya kemarin Daud dapat iOS di angka 14.2 dan sekarang Daud sudah upgrade menjadi 15.0. Nah, sekarang ini ada kayak pembaruan gitu karena ada notifikasi warna merah ya. Nanti Daud bakal kasih tahu lihat videonya gimana proses pengupdatean iOS di iPhone Daud ini yang garansinya Inter. Apakah akan ada masalah atau tidak? Oke, kita langsung aja ke pembahasan utama kita kali ini, yaitu gimana caranya buat menghemat baterai iPhone kita. Oke guys, kita langsung aja ke poin pertama. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan lakukan buka tutup aplikasi. Loh, kenapa? Terkadang tanpa kita sadari menghentikan aplikasi juga akan mempengaruhi konsumsi daya baterai loh. Kok bisa? Para user iPhone seringkali tidak menyadari dan cenderung menghentikan aplikasi ketika sudah tidak digunakan lagi. Ini memang logis supaya aplikasi tidak menyedot baterai. Namun ternyata cara ini kurang efektif dan efisien dalam hal penghematan baterai. Saat kamu melakukan buka tutup pada sebuah aplikasi tertentu, memang benar itu akan membebaskan RAM dari beberapa kinerja. Akan tetapi ketika kamu membuka kembali aplikasi yang sama, iPhone kamu harus memproses kembali aplikasi tertentu dari awal yang hendak kamu jalankan kembali. Semisal IG, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya yang mungkin sudah menjadi aplikasi wajib kamu buka dalam waktu 1 kali dalam 24 jam. Ya, walaupun di iOS terbaru saat ini Apple sendiri sudah mengonfirmasi bahwa penutupan aplikasi tidak akan berdampak apa-apa pada daya tahan baterai. Oke, selanjutnya yaitu poin kedua, hapus aplikasi yang sudah tidak terpakai lagi. Pada iOS 13, 14, dan 15 yang terbaru saat ini, kamu dapat melihat daftar aplikasi yang paling boros dalam mengkonsumsi daya baterai pada iPhone kamu. Caranya buka setting, lalu kalian geser ke bawah dan cari yang namanya battery. Di situ akan terlihat aplikasi apa aja yang mengkonsumsi lebih banyak daya baterai iPhone kamu. Dan geser ke bawah untuk melihat aplikasi yang paling memakan daya baterai cukup banyak dalam waktu 1 kali 24 jam terakhir. Kalau kamu menemukan aplikasi yang tidak begitu penting-penting amat atau jarang digunakan tapi ditemukan di dalam daftar histori pemakaian baterai, kamu bisa hapus aplikasi tersebut guys. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu matikan AirDrop. AirDrop merupakan salah satu fitur yang ada di iPhone kamu, dan fitur ini juga membutuhkan koneksi Bluetooth yang memungkinkan kamu bisa mentransfer foto, file ke iPhone terdekat. Sayangnya, seringkali para user iPhone sering lupa untuk menonaktifkan kembali fitur ini setelah menggunakannya, padahal fitur ini juga bisa terbilang boros dalam mengkonsumsi daya baterai. Karena jika fitur ini tetap dalam keadaan sedang aktif, dia akan running untuk mencari koneksi yang sama. So, pastikan kamu telah mematikan fitur AirDrop dan hanya menghidupkan AirDrop saat dibutuhkan saja. So, kita lanjut untuk poin yang keempat, matikan mode penyegaran aplikasi di latar belakang atau background app refresh. Mungkin dari beberapa user iPhone kurang menyadari adanya aplikasi yang tetap merefresh di latar belakang. Otomatis dengan tanpa kita sadari, hal ini akan membuat baterai iPhone kamu cepat habis. Untuk setting menonaktifkannya, buka setting, umum, background app refresh atau segarkan aplikasi di latar belakang, dan kalian mulai pilih aplikasi yang menurutmu kurang penting untuk menggunakan fitur ini. Nggak semua aplikasi butuh fitur ini kok, misalnya aplikasi yang sedang ada di device Daud
seperti Al-Quran, Canva, Lightroom, podcast, dan lain sebagainya. Namun, buat aplikasi yang sekiranya kalian butuhkan di keseharian kalian untuk lebih mudah mendapatkan beberapa informasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, fitur ini wajib dinyalakan ya. Ya, pada intinya semakin banyak aplikasi yang punya akses ke fitur background app refresh, artinya semakin tinggi aplikasi yang menggerogoti daya tahan baterai iPhone kamu. Yang kelima, nonaktifkan notifikasi di layar kunci. Aplikasi yang memiliki kinerja pada iOS secara otomatis akan menampilkan notifikasi di layar kunci. Nah, hal ini juga akan membuat iPhone kamu menyalakan layar. Ya, mungkin supaya kamu melihat beberapa informasi dan itu mungkin dari aplikasi yang tidak cukup penting-penting amat untuk kamu lihat. Sebenarnya itu bagus sih, cuman kan tidak semua aplikasi perlu menggunakan fitur ini. Soalnya kamu harus mengorbankan daya tahan baterai di iPhone kamu, dan itu merupakan hal yang akan memperpendek masa penggunaan daya tahan baterai di iPhone kamu. Semakin sedikit aplikasi yang diizinkan, maka akan mengurangi waktu penghidupan layar untuk notifikasi yang kurang-kurang penting amat. Untuk cara setting supaya iPhone kamu hanya bisa menampilkan notifikasi yang cukup penting menurut kamu buka aja setting, notifikasi, atau pemberitahuan, lalu pilih aplikasi yang menurut kamu jauh lebih penting untuk menampilkan notifikasi ketika iPhone kamu sedang standby atau dalam keadaan terkunci. Setelah kalian lakukan ini, daya tahan baterai iPhone kamu mungkin akan menjadi lebih baik. Untungnya Apple menyediakan pengaturan untuk menyesuaikan notifikasi yang tampil di layar kunci iPhone kamu. Oke, kita lanjut ke poin ke-6, persingkat autolock. Autolock atau waktu tunggu sebelum iPhone kamu standby bisa jadi cara menghemat baterai iPhone kamu yang cukup efektif. Jika baterai merupakan segalanya buat kamu atau kamu sedang berada dalam perjalanan yang cukup jauh atau bahkan yang paling fatal kamu lupa bawa charger iPhone kamu, maka Daud lebih menyarankan untuk pilih waktu yang paling singkat, yaitu di 30 detik. Ketika iPhone kamu tanpa aktivitas, maka akan langsung standby dan mengunci sendiri dalam waktu 30 detik setelah kamu meletakkannya di meja atau di saku pakaian kamu. Ya, tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Untuk cara mengaturnya, buka setting, lalu klik bagian tampilan dan kecerahan, kemudian pilih kunci otomatis. Kalian bisa mengaturnya dalam waktu yang sudah ditentukan oleh device kamu, yaitu 30 detik, 1 menit, dan seterusnya. Kalau Daud sering menggunakan yang 30 detik aja, supaya iPhone-nya tidak memakan waktu yang cukup lama untuk mematikan layar ketika Daud letakkan. Dan ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menghemat baterai di iPhone kamu. Oke, lanjut poin yang ke-7, yaitu matikan reducing motion. Ketika kita melakukan buka tutup pada sebuah aplikasi di iPhone, beragam efek animasi yang tampil di iPhone kita memanjakan mata. Semisal kayak ketika kita membuka sebuah aplikasi akan muncul dengan animasi pop-up dari kecil kemudian menutupi layar. Dan sebaliknya ketika kita menutup aplikasi, memang hal ini akan sedikit memanjakan mata kita ya. Sayangnya kamu harus mengorbankan masa pakai dari baterai iPhone kamu. Makanya kamu bisa pertimbangkan untuk menonaktifkannya. Caranya gimana? Buka setting, aksesibilitas, reduction motion atau gerakan, lalu kalian nonaktifkan aja. Maka tampilan animasi saat kamu membuka sebuah aplikasi tentu akan lebih sederhana tanpa animasi pop-up. Dan tentunya ini akan sedikit menghemat masa daya pakai baterai di iPhone kamu. Oke, lanjut ke poin 8. Jangan memperbarui aplikasi secara otomatis. Cara yang satu ini cukup membantu untuk menghemat daya baterai pada iPhone kalian. Karena jika kamu terhubung dengan Wi-Fi atau sedang menggunakan data seluler, iPhone tidak akan secara otomatis memperbarui aplikasi. Cobalah lakukan pembaruan aplikasi secara manual dan perbarui aplikasi saat baterai terisi penuh. Cara settingnya, kalian masuk aja ke pengaturan, lalu buka App Store, lalu kalian matikan beberapa pengaturan yang sekiranya menyangkut pengupdatean aplikasi secara otomatis. Poin 9. Atur penggunaan setelan GPS. Pada aplikasi yang memiliki kinerja melalui GPS, maka dia akan selalu terus update dimanapun kamu berada. Maka secara otomatis ini juga akan menggunakan daya konsumsi baterai. Semakin banyak aplikasi yang melakukan hal tersebut, maka semakin banyak pula konsumsi daya baterai yang dibutuhkan. Nah, untuk meminimalisir penggunaan baterai pada GPS, kalian bisa atur aplikasi apa saja yang sekiranya tidak terlalu penting dalam menggunakan fitur yang satu ini.
Caranya kalian buka aja pengaturan, lalu pilih privasi, kalian klik paling atas yaitu layanan lokasi. Di situ akan muncul beberapa aplikasi yang menggunakan dukungan fitur GPS. Kalian bisa pilih aplikasi apa aja yang sekiranya nggak terlalu penting untuk menggunakan fitur dari GPS, supaya dapat menghemat masa pakai baterai di iPhone kalian. Oke, kita memasuki tips yang terakhir dari Daud, yaitu poin ke-10. Pastikan kalian selalu menyalakan fitur dark mode atau mode gelap. Pada dasarnya, iPhone seri X ke atas sudah mulai menggunakan layar panel OLED. Setiap pixel di layar OLED memiliki cahayanya sendiri-sendiri. Ya, sehingga dalam mode gelap biasanya hitam, pada dasarnya mematikan cahayanya. Maka secara otomatis, jika cahaya yang digunakan lebih sedikit, setara dengan lebih sedikit energi yang digunakan, yang pada akhirnya berimbas pada penghemat baterai iPhone kamu. Ada manfaat lain dari mengaktifkan fitur dark mode. Selain dari mengurangi daya konsumsi baterai di iPhone kamu, ia juga dapat menjaga kesehatan mata, mengingat cahaya yang dipantulkan oleh layar akan jauh lebih sedikit. Nah, itu dia 10 tips dari Daud cara untuk menghemat konsumsi daya baterai di iPhone kalian. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat jumpa kembali di video menarik selanjutnya. Bye-bye.